Mari kita mulai cerita dari perubahan judul yang dulunya Boruto Naruto Next Generation menjadi Boruto Tooth Blue Vortex, yang artinya dua pusaran biru. Perlu kita ketahui, di dalam cerita ini Boruto dianggap sebagai pembunuh Naruto. Hal ini karena salah satu kekuatan Ida yang bernama Omnipotence, yang telah mengabulkan keinginan Kawaki, sehingga seluruh ingatan manusia ditulis ulang. Boruto menjadi buronan dan Kawaki menjadi anak Naruto, yaitu Uzumaki Kawaki. Kita dapat melihat perubahan penampilan dari sang karakter utama, yaitu Boruto, di mana sebelumnya jalan cerita Boruto mengalami time skip, dan Boruto menjalani pelatihan bersama Sasuke Uchiha dalam pelariannya sebagai buronan. Hingga pada akhirnya sekarang Boruto memiliki penampilan yang lebih mirip seperti Sasuke Uchiha, dengan menggunakan jubah dan pedang Kusanaginya. Chapter dimulai dengan berdirinya seorang gadis di depan pintu kantor Hokage. Dia adalah Sarada Uchiha. Sarada melangkah masuk dan langsung marah-marah kepada Shikamaru dan Konohamaru. Di sini Shikamaru telah menjabat sebagai Hokage menggantikan Naruto. Sarada mengatakan, "Sudah berapa kali aku menjelaskan kepada kalian, kenapa kalian tak juga paham?" Shikamaru menjawab, "Kami memang dekat tapi dia sudah kelewatan. Dia adalah pembunuh Hokage ke-7 dan dia pengkhianat yang mencoba membunuh Kawaki. Boruto takkan lolos dari hukuman." Sarada kembali membantah, Boruto bukanlah tipe orang seperti itu. Setidaknya biarkan dia menjelaskan situasinya. Di sini Konohamaru mengatakan, jika dia tidak bersalah, kenapa dia harus kabur? Sarada menjawab, "Siapapun pasti akan lari kalau dijadikan target buronan. Kumohon batalkan perintah buron itu dan dengarkan penjelasan Boruto." Shikamaru menjawab, "Hukuman atas Boruto itu sudah sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan keinginan warga Konoha. Tak peduli perintah apapun yang aku keluarkan, itu takkan mengubah pikiran warga, karena banyak orang yang marah atas perbuatannya." Sarada mau protes lagi, namun Shikamaru mengakhiri diskusi dan berkata bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Shikamaru menyuruh Sarada pergi dan melanjutkan misinya. Sebelum berbalik, Sarada mengatakan, "Kau bodoh." Konohamaru sebagai gurunya pun marah. "Sarada, jaga sikapmu di depan Hokage ke-8. Shikamaru menghentikan Konohamaru dan berkata bahwa dia mengkhawatirkan Sarada, karena jika terus begini Sarada tidak akan bisa menjadi Hokage. Sarada yang mendengarnya pun menjawab, "Apa ini karena ayahku pengkhianat seperti Boruto?" Shikamaru berkata, "Ini tak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini adalah sesuatu yang harus kau lakukan sebagai shinobi Konoha." Sarada kembali mengatakan, "Hokage ke-7 membawa kembali ayahku yang pergi dari desa, dan dia menjadi Hokage walaupun masih geinin. Panutanku adalah Hokage ke-7, bukan dirimu." Shin pun memperlihatkan kondisi Naruto dan Hinata yang ternyata berada di dalam teknik ruang dan waktu milik Kawaki, di mana di sana mereka berada dalam kondisi koma dan umur tak mempengaruhi mereka berdua. Mereka akan tetap seperti itu selama masih berada dalam ruang dan waktu milik Kawaki. Setelah keluar dari kantor Hokage, Sarada dihampiri oleh seorang gadis dengan gaya feminim, yaitu Sumire. Dia berkata, "Kau sudah menjelaskannya lagi, tapi jangan salahkan Shikamaru-san. Karena kenyataannya di mata mereka kitalah yang berubah. Semua ini karena kekuatan Omnipotence. Anak dari Hokage ke-7 adalah Kawaki dan itu adalah kenyataan yang ada sejak awal. Keadaan Boruto telah dibalik menjadi orang luar yang berkhianat dan tak tahu berterima kasih." Sarada mengatakan, setiap kali membahas tentang Kawaki dengan Shikamaru-san, Omnipotence perlahan menghapus rasa janggal mereka dan mencuci kembali otak mereka. Sungguh kekuatan yang konyol, bagaimana cara kita menghadapinya? Shin berpindah di tempat Eida berada. Di sana ada Sarada dan Sumire yang sedang menemuinya. Sarada mengatakan kepada Eida bahwa dia tak bisa menyerah. Dia menanyakan kepada Ida apakah ada info baru tentang Omnipotence. Ida menjawab, "Yang ku tahu Omnipotence adalah kekuatan Shinjutsu dari Otsutsuki. Itu adalah kekuatan yang dapat merealisasikan keinginan menjadi kenyataan. Situasi saat ini dibuat atas keinginan Kawaki. Yang diubah adalah memori semua orang. Semua tentang Kawaki dan Boruto ditulis ulang. Hasilnya posisi mereka bertukar sekarang." Sarada mengatakan, "Pasti ada cara untuk mengembalikannya seperti semula. Kau tahu caranya?"
Ida menjawab, "Aku tak tahu bahkan kalau kita beritahu semua orang tentang omnipotence. Mereka semua tak akan mengerti. Coba pikirkan kembali, pasti kalianlah yang akan dianggap sebagai orang yang memiliki memori yang salah. Siapa yang mau mendengarkanmu?" Di sini Ida menyuruh agar mereka menyerah saja. Sumire mengatakan bahwa itu kejam sekali. Namun Ida sedikit merasa janggal dan menanyakan, "Kenapa kalian tidak terpengaruh padahal kalian bukan Otsutsuki? Omnipotence takkan berpengaruh kepada Otsutsuki dan juga Daimon yang memiliki hubungan darah denganku. Tapi kalian berdua berbeda. Kenapa kalian masih memiliki ingatan sebelumnya? Apakah kalian benar-benar terpengaruh jurus pemikatku?" Karena mereka tak terpengaruh Omnipotence, Ida jadi bertanya-tanya apakah mereka juga tidak terpengaruh jurus pemikatnya. Sarada dan Sumire pun kebingungan untuk menjawabnya. Namun Sumire teringat akan perkataan Shikamaru yang berkata, "Jangan sampai mereka tahu tentang ini, terutama Daimon, bahwa kalian tak terpengaruh teknik pemikat milik Ida. Dia akan tahu kalau kalian bisa membunuh Ida. Mereka tak akan tinggal diam kalau mengetahui hal ini." Setelah teringat perkataan Shikamaru, Sumire akhirnya menjawab, "Kami ini hanya pamer, baik aku dan Sarada tak ada satupun yang tak terpikat dengan kekuatan pemikatmu." Ida pun percaya dan berkata, "Memang begitulah seharusnya." Sarada dan Sumire pun lega. Terlihat Daimon sedang menatap sinis mereka. Shin pun berpindah di tempat Kawaki, di mana di sana juga ada Mitsuki di sebelahnya. Kawaki pun menegurnya, "Jangan mengeluarkan niat membunuh seperti itu, Mitsuki, itu membuat suasana menjadi sesak." Mitsuki berkata, "Bahkan sekarang pun Boruto masih berniat membunuhmu. Dia juga punya kekuatan Otsutsuki sama sepertimu, tak heran jika dia punya kekuatan untuk menghapus cakranya." Ternyata Mitsuki juga terpengaruh dengan teknik omnipotence, dan dia selalu mengikuti Kawaki layaknya dia mengikuti Boruto dulu. Kawaki berkata, "Jika dia datang ke desa ini, aku akan merasakan keberadaannya. Dia bisa mengelabui tim pelacak tapi dia takkan bisa menipu mataku. Kau paham kan?" Mitsuki menjawab, "Aku hanya ingin melindungimu, aku akan membunuh Boruto dengan tanganku sendiri." Sungguh tragis sekali. Bahkan Mitsuki yang dulunya sahabat Boruto sekarang malah ingin membunuhnya. Kawaki kembali mengatakan, "Itu terserah padamu, tapi mengikutiku seperti orang aneh benar-benar membuatku sebal." Belum sempat Mitsuki berkata, tiba-tiba Kawaki dihubungi oleh tim investigasi. Mereka menemukan claw mark milik Kode di bagian luar dinding. Kawaki menanyakan lokasinya. Dia pun terbang dan segera menuju ke sana. Setelah Kawaki pergi, Mitsuki pun melanjutkan perkataannya, "Kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku." Setelah itu panel berpindah memperlihatkan adik kecil yang kita cintai yaitu Himawari sedang berlatih bersama Chocho. Boruto to Blue Vortex Chapter 1.1 pun berakhir.